Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B yang beranggotakan saya Muhammad Awaludin. Saya Salsabila Sifi Arlabina. Dan saya Fitria Stanti. Di sini kami akan menayangkan video biokimia 2. Selamat menyaksikan. Pertemuan kedua ini membahas tentang glikogenesis dan juga glikogenolisis. Tujuannya agar mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami glikogenesis dan glikogenolisis. Pada materi singkat, glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Apabila terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah, maka pankreas akan mensekresikan hormon insulin yang akan menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Hormon insulin akan menstimulasi enzim glikogen sintase untuk memulai proses glikogenesis. Pada glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar, tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Glukosa yang diperoleh dengan memecahkan glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Proses glikogenolisis dapat terjadi di otot dan sel hati ketika tubuh memerlukan lebih banyak lagi produksi energi. Pembahasan singkat, glikogenesis. Sintesis glikogen terjadi setelah makan, ketika kadar glukosa darah tinggi. Sintesis glikogen dari glukosa 6-fosfat melibatkan rangkaian reaksi berikut. Yang pertama, sintesis glukosa 1-fosfat, glukosa 6-fosfat diubah menjadi reversibel menjadi glukosa 1-fosfat oleh fosfoglukomutase, suatu enzim yang mengandung gugus fosforil yang terikat pada residu serin reaktif. 2. Sintesis UDP glukosa. Pembentukan ikatan glikosidik adalah proses endergonik yang membutuhkan energi. 3. Sintesis glikogen dari UDP glukosa membutuhkan dua enzim, glikogen sintase yang mengkatalis transfer gugus glukosil dari UDP glukosa ke ujung glikogen yang tidak mereduksi, dan amilo 1,4 dan 1,6 glukosil transferase, enzim percabangan yang menciptakan ikatan 1,6 untuk cabang-cabang dalam molekul. Glikogenolisis. Degradasi glikogen memerlukan dua reaksi berikut. Yang pertama, penghapusan glukosa non-reduksi dari ujung glikogen. Glikogen fosforilase menggunakan fosfat anorganik atau PI untuk memotong ikatan alfa 1,4 pada cabang luar glikogen untuk menghasilkan glukosa 1-fosfat. Glikogen fosforilase berhenti ketika mencapai 4 residu glukosa dari titik cabang. Dan yang kedua, hidrolisis ikatan glikosidik alfa 1,6 pada titik cabang glikogen. Amilo alfa 1,6 glukosidase juga disebut enzim pemutus cabang, memulai penghilangan 1,6 titik cabang dengan mentransfer 3 terluar dari 4 residu glukosa yang melekat pada titik cabang ke ujung non-reduksi terdekat. Kemudian pemutusan residu glukosa tunggal yang melekat pada setiap titik cabang. Produk dari hasil reaksi terakhir ini adalah glukosa bebas, glukosa 1-fosfat. Produk utama glikogenolisis dialihkan ke glikolisis dalam sel otot untuk menghasilkan energi untuk kontraksi otot. Dalam hepatosit, glukosa 1-fosfat diubah menjadi glukosa oleh fosfoglukomutase dan glukosa 6-fosfatase yang kemudian dilepaskan ke dalam darah. Baiklah, mungkin itu saja video yang bisa kami tampilkan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.